Semua manusia di muka bumi ini sudah pasti memiliki dosa. Meski sebagian tidak menyadari atau tak mengakui keberdosaannya. Cara pandang yang kerap bisa membuat sebagian orang merasa diri tidak atau kurang berdosa adalah karena mereka memperbandingkan dosa mereka dengan sesama manusia, khususnya dengan mereka yang secara standar moral memang hidup di bawah garis normal. Tetapi, untuk orang yang mengenal kekudusan Allah, sedikit pun dia tidak akan berani merasa dirinya benar. Ia tahu bahwa hanya kasih karunia Allah saja yang mampu membenarkannya. Allah terlalu benar dan terlalu adil untuk menerima sebutir debu dosa sekalipun. Sebenarnya semua dosa itu mesti dihukum mati, dan itulah yang terjadi melalui penyaliban dan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Maka kita semua mendapat pengampunan dosa. Ini menggenapi ayat firman Tuhan yang berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma pasal 6 ayat 23. Seseorang yang tidak pernah mengakui dirinya berdosa dan memohon ampun, tidak mungkin memperoleh pengampunan, sebab pengampunan hanya dapat diberikan kepada mereka yang mengakui dan memintanya. Sejarah Amerika mencatat, ada seseorang bernama George Wilson. Dia adalah salah satu terpidana hukuman mati di salah satu negara bagian Amerika pada tahun 1833. Para sahabatnya yang cukup berpengaruh dan dekat dengan presiden pada masa itu memperjuangkan hingga ia mendapat pengampunan dari Presiden Andrew Jackson. Tetapi, di luar dugaan, George Wilson menolak pengampunan itu. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa hukuman orang itu harus dilanjutkan. Akhirnya ia dihukum gantung dengan surat pengampunannya tergeletak di meja petugas hukum. Berbanding terbalik dengan kisah George Wilson, pengampunan Tuhan itu 100% gratis, dan Yesus mati di kayu salib untuk menganugerahkannya pada kita. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar yang manusia bisa rasakan daripada kebahagiaan pengampunan dosa tersebut. Ini sejalan dengan perkataan Daud yang mengatakan, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma 4 ayat 6-8. Tetapi tentu saja, pengampunan itu tidak otomatis menjadi milik semua orang. Hanya orang yang mengakui keberdosaannya, percaya pada Tuhan Yesus dan memohonkan pengampunan, yang akan menerima dan menikmati pengampunan dosa tersebut. Menyembunyikan dosa berarti menolak pengampunan. Kasih karunia itu semakin kinclong dan mahal harganya, jika kita semakin menyadari dosa dan kelemahan kita dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Orang yang merasa dirinya baik tak bisa melihat kebutuhan mereka akan kasih karunia Allah. Karena itu orang yang setia menyembunyikan dosanya, berarti dia menolak pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Apakah Anda menyadari keberdosaan Anda? Apakah Anda tahu apa saja dosa-dosa yang telah Anda perbuat? Semakin rinci kita rela membukakannya, semakin banyak pengampunan yang dapat kita rasakan. Akuilah semua dosa kita, jangan turuti apapun kebohongan dunia tentang pengakuan dosa, tapi ikutilah apapun yang Alkitab ajarkan tentang pengampunan dosa. Pengampunan dosa adalah anugerah dari Tuhan. Saat ada seseorang melanggar rambu lalu lintas, dan petugas polisi menilangnya, kesalahan dan pelanggaran ini akan selesai saat orang tersebut ke pengadilan untuk mengikuti sidang dan membayar tuntutan dendanya. Sebaliknya, dengan cara apapun kita tak akan mampu membayar untuk mendapatkan pengampunan atas pelanggaran kita kepada Tuhan. Hanya anugerah Tuhanlah yang bisa mengerjakannya kendati, dosa yang kita lakukan adalah dosa kecil seperti melanggar peraturan lalu lintas tadi. Karena di mata Tuhan tidak ada istilah dosa besar atau dosa kecil. Jadi,
Berhentilah berpikir seolah kita bisa menghapus dosa kita dengan melakukan pelayanan 2 kali lebih banyak atau dengan menyiksa tubuh kita. Sebagai wujud syukur atau penyesalan sah-sah saja Anda melakukannya. Tetapi perlu diingat kita diampuni hanya oleh anugerah Tuhan dan darah Yesus yang tercurah di Kalvari. Kalau sudah dapat pengampunan, jangan ulangi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengampunan adalah pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Pengampunan berarti pemulihan kembali hubungan yang sudah tidak baik. Mengampuni adalah tindakan memaafkan. Dalam Alkitab, pengampunan berasal dari kata Yunani yang diterjemahkan menjadi mengampuni, yang berarti merelakan. Allah mengampuni manusia yang berdosa dan memilih berdamai dengan manusia walaupun nyata-nyata manusia telah memberontak kepada Allah. Untuk itu sebagai manusia yang telah dimerdekakan dari dosa yang membelenggu kita wajib mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan juga memulai hidup baru, yaitu hidup yang berkenan pada Tuhan, setia melayaninya dan menjadi teladan bagi orang lain. Dan yang paling inti dan terpenting adalah kita tidak mengulangi melakukan perbuatan dosa lagi.